Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai volume ke-6-nya itu sendiri. Dan ya, langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, pada bagian extra chapter di volume ke-6-nya itu sendiri, kita dikasih tahu ya mengenai salah satu dari masa lalunya si Delta dan juga si Alpha, di mana gitu kan, kemungkinan dari kalian itu sudah banyak yang tahu lah mengenai hal tersebut, apalagi kalau kalian itu ngikutin web novelnya. Tapi bagi kalian yang belum tahu nih, kita coba bahas gitu kan. Nah, di volume ke-6 itu sendiri, masa lalu dari si Delta kembali lagi diceritakan ya sebagai tambahan cerita untuk serialnya dari Shadow Garden itu sendiri, di mana cerita ini tuh sendiri tuh dimulai saat si Delta ini tuh belum masuk ke dalam organisasi Shadow Garden yang dibentuk sama si Alpha, di mana saat itu Delta lahir dari salah satu selir ayahnya yang begitu banyak banget gitu kan, karena ayahnya itu adalah ras miskin yang suka kawin gitu. Nah, Delta diceritakan memiliki dua saudara lainnya yang bernama Len dan juga Lar, di mana mereka berdua itu berbeda ya sama si salah satu Yotsuba yang kemarin itu dibunuh sama si Delta saat episode keempat dari musim keduanya itu sendiri. Nah, dikisahkan kalau Delta yang dulunya itu bernama Sarah hidup bersama dengan ibu kesayangannya yang sakit-sakitan. Namun kedua saudaranya itu malah menganggap kalau ibu mereka itu yang dirawat sama si Sarah ataupun Delta itu sendiri adalah beban bagi kelompok mereka. Karena bagi ras Beastman gitu kan, yang hanya kenal dengan kekuatan fisik aja dan ngandalin otot mereka yang tidak bisa lagi menunjukkan taringnya gitu kan, hanyalah akan menjadi beban bagi kelompoknya itu sendiri. Dan meski begitu, Delta tetap merawat ibunya hingga ibunya itu meninggal dunia, dimana selama merawat ibunya Delta mendapatkan perlakuan yang cukup buruk banget nih sama saudara-saudaranya. Si Delta ini tuh mendapatkan bullying gitu kan, baik dipukuli ataupun diperlakukan kasar setiap hari. Namun meskipun begitu, Delta terus mencoba untuk kuat dan selalu tersenyum di depan ibunya itu sendiri. Nah, sampai pada akhirnya saat si Delta ini tuh telah berhasil mengubur ibunya yang telah meninggal dunia akibat sakit-sakitan, Delta pun langsung mendatangi kedua kakaknya dan menghabisi mereka hingga tubuhnya itu hancur tak berbentuk, karena sebelumnya si kakak-kakaknya itu mentertawakan kematian dari ibunya si Delta itu sendiri gitu kan, kayak nggak ada rasa peduli-pedulinya amat gitu. Dan akhirnya Delta itu menghajar mereka berdua, dimana saat itu Delta berpikir kalau tidak perlu lagi menahan dirinya karena ibunya juga sudah meninggal, dimana sejak saat itu Delta bertekad untuk menjadi yang terkuat di kelompoknya, terkuat di wilayahnya, dan sambil merasakan lega akibat berhasil membunuh kedua saudaranya, tanda kutukan iblis muncul pada dirinya si Delta. Tepatnya itu gejala ini tuh muncul pada bagian leher dan juga pundaknya si Delta, dimana akibat dari gejala tersebut Delta diburu oleh kelompoknya sendiri dan juga ayahnya sendiri gitu kan. Namun beruntungnya Delta itu berhasil yang namanya itu lari dan bersembunyi. Ya, Delta bisa lolos dari kejaran kelompoknya, dimana keterampilan Delta dalam bersembunyi tersebut itu ia dapatkan setelah melakukan berbagai macam perburuan mandiri saat mencari bahan makanan dan juga obat-obatan saat ibunya ini tuh masih hidup. Dan karena itulah insting penciumannya si Delta ini tuh sangat tajam banget dan terlatih. Dan ia juga bisa merasakan apapun bau orang yang sedang di sekitarnya. Dan hal itu membuatnya tuh bisa mengambil keputusan untuk mencari jalan kabur dari pemburuannya. Kemudian Delta bisa bertahan hidup sampai pada saatnya dia bertemu sama si Shadow yang menyembuhkannya dari gejala kerasukan tersebut dan merubah namanya itu yang dulunya dari Sarah menjadi Delta sebagai anggota dari fraksi Shadow Garden dengan nomor urut keempat. Dan untuk extra chapter lainnya menceritakan mengenai masa lalu dari para Seven Sades dari sudut pandangnya si Alpha ya, dimana saat pertama kali Alpha ini tuh diselamatkan oleh Cheat tanpa sengaja. Alpha tuh hidup bahagia bersama dengan Cheat di sebuah gubuk yang pernah kalian itu lihat pada season 1 episode keduanya kalau nggak salah gitu kan, dimana dikisahkan kalau Alpha tinggal di sana sebagai rumahnya, dimana setiap harinya Alpha itu selalu menunggu datangnya malam, dimana kalau malam itu Cheat itu datang buat lihatin si Alpha itu sendiri. Ya, Cheat selalu datang ke sana dengan membawakan berbagai macam bahan makanan seperti roti dan yang lainnya untuk mereka itu nikmati bersama, sambil si Cheat ini tuh bercerita lah mengenai banyak hal dan banyak kisah kepada si Alpha itu sendiri. Ya, di sini Cheat selalu saja menceritakan berbagai macam kisah yang selalu didengar oleh si Alpha itu sendiri. Sampai pada akhirnya anggota baru mulai berdatangan gitu kan, dimulai dari si Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, dimana Alpha bertugas sebagai penengah ya saat para Seven Sades ini itu sendiri tuh mengalami pertengkaran lah gitu kan, namanya juga anak-anak gitu. Dan juga beberapa masalah kecil ya seperti Zeta yang tidak bisa bergaul dengan baik sama orang lain, tidak bisa berinteraksi,
Nah, di sini tuh Alpha tuh sedikit demi sedikit mendekatkan si Zeta ini tuh dengan para anggota Seven Stardust yang lain, dan akhirnya mereka tuh bisa berbaur lah gitu kan. Iya, sampai pada saatnya mereka itu memutuskan untuk menyelamatkan orang lain gitu kan yang memiliki masalah yang sama dengan mereka alami dulu, yaitu mengenai kerasukan dari iblis Diabolos. So, intinya Alpha itu merindukan mengenai masa-masa kecil mereka bersama gitu kan, dengan sangat akur tanpa adanya konflik. Ya, khususnya mengenai masa lalunya bersama dengan Cid yang selalu datang di malam hari untuk dirinya. Alpha di sini benar-benar sudah seperti Mother of Garden-nya itu sendiri ya, ibu bagi semua anggota dan keluarga Shadow Garden itu sendiri. So, jadi kira-kira seperti itulah beberapa tambahan cerita ataupun extra chapter yang ada pada light novel volume ke-6 dari serialnya adaptasi Shadow Garden itu sendiri ataupun The Eminent in Shadow. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Oh ya, untuk kalian yang pengen nonton animenya dari Shadow Garden, kalian bisa nonton animenya itu di aplikasi Fitno ya. Tautannya sendiri sudah aku taruh di kolom deskripsi ya, jadi kalian bisa download lewat sana.